Chapter 1102 dengan judul Grandmaster Yang Yan. Pria kekar itu mengutuk dengan kejam saat dia keluar, menghilang segera setelah itu. Grandmaster Yang Yan dikutuk lagi. Seseorang di aula jelas menikmati kemalangan orang lain dan tertawa. Dia layak mendapatkannya. Dia bahkan tidak bisa memperbaiki artefak Saint King Grade dengan benar, tetapi dia mengklaim sebagai Ravener artefak kelas asal. Jika semua artefak Ravener seperti dia, bagaimana kita bisa merasa nyaman meninggalkan artefak kita kepada mereka? Itu benar. Saya mendengar bahwa seseorang datang ke Grandmaster Yang Yan dengan artefak yang telah ia gunakan selama beberapa lusin tahun dan memintanya untuk melakukannya beberapa perawatan di atasnya. Awalnya merupakan artefak kelas tinggi Saint King yang sangat baik, tapi setelah pemeliharaan rutin itu benar-benar turun kualitasnya menjadi artefak kelas tinggi Saint King. Pria itu benar-benar pergi dari sini sambil meneteskan air mata kesusahan. Apa artinya itu? Saya mendengar bahwa seseorang meminta Grandmaster Yang Yan untuk menghaluskannya dengan pedang, tetapi ketika dia kembali, apa yang dia dapatkan adalah parang yang tebal. Hahaha, bagaimana seseorang bisa menjadi penghilang artefak yang berkualitas jika mereka bahkan tidak dapat memenuhi permintaan klien mereka? Dia mungkin hanya membual tanpa malu tentang keterampilannya. Bagaimana artefak Ravening Pavilion bisa menyewa artefak Ravener yang mengerikan seperti itu? Itu tidak ada hubungannya dengan artefak Ravening Pavilion. Grandmaster Yang Yan hanya memiliki kontrak sementara dengan mereka. Setiap orang yang mencari dia untuk artefak Ravening diperingatkan secara eksplisit oleh staf artefak Ravening Pavilion. Tetapi orang-orang itu masih saja memilih untuk menggunakan jasanya, sehingga mereka hanya bisa menyalahkan kebodohan mereka sendiri. Berpikir mereka bisa beli barang murah dengan Ravener artefak origin grade palsu itu. Aku lebih suka menunggu beberapa bulan ekstra daripada mencari artefak Ravening darinya. Segala macam rumor dan cerita memasuki telinga Yang Kai, menyebabkan ekspresinya menjadi orang asing dan asing. Si pemilik toko juga menghela nafas. Grandmaster Yang Yan benar-benar terlalu banyak. Artefak Ravening Pavilion telah memperingatkannya beberapa kali, namun dia masih bersikeras untuk bertindak seperti ini, menolak untuk bahkan meminta maaf atas tindakannya. Dari kelihatannya, dia hanya akan berada di sini selama beberapa hari lagi sebelum diusir. Mengapa demikian? Yang Kai berbalik untuk menatapnya. Aktingnya seperti ini merusak reputasi artefak Ravening Pavilion, sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh petinggi. Tapi dari penampilannya, artefak palu perang yang dikeluarkan pria besar itu sangat berkualitas tinggi, dan itu juga tampak sangat cocok dengan atribut Senki-nya. Mengapa dia tidak puas? Si penjaga toko tertawa canggung dan menjelaskan, dia tidak memesan palu perang, dia ingin kampak perang. Wajah Yang Kai menjadi hitam. Segera mengerti mengapa pria kekar itu sangat marah. Seperti yang dikatakan orang-orang di lobi, artefak Ravener yang tidak dapat memenuhi persyaratan pelanggan, mereka tidak memenuhi syarat untuk menyebut diri mereka sebagai artefak Ravener. Pelanggan yang terhormat, apakah Anda sudah membuat keputusan? Si pemilik toko menoleh ke Yang Kai lagi dan bertanya. Yang Kai mengangguk dan mengembalikan pamflet itu. Aku akan bertanya pada Grandmaster Yang Yan. Si pemilik toko tercengang dan menatap Yang Kai aneh. Sejak sebelumnya bertanya, apakah kamu yakin? Yang Kai tersenyum dan mengangguk. Saya di sini bukan untuk artefak, hanya beberapa alat sederhana. Bahkan jika dia tidak benar-benar seorang Ravener artefak kelas asal, dia harus dapat menangani permintaan saya ini. Jika itu yang diputuskan oleh pelanggan yang terhormat, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Silakan ikut denganku. Pria itu berhenti mengecilkan hati Yang Kai dan membawanya ke salah satu kamar di belakang pavilion. Berhenti di depan pintu dan memberi isyarat kepada Yang Kai untuk masuk sendiri. Menambahkan dengan nada yang bermakna, semoga beruntung. Yang Kai tertawa terbahak-bahak dan berjalan masuk.
Ruang ini cukup besar, setidaknya 1000 meter persegi. Ada refining furnace besar di tengah ruangan, dan Yang Kai bisa melihat garis besar sosok yang duduk bersila di belakangnya. Mungkin yang disebut Grandmaster Yang Yan. Kutukan pria kekar dari barusan tampaknya tidak berpengaruh padanya, karena auranya tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan. Tenang seperti sumur kuno, hanya suara napas yang bergema di ruangan itu. Yang Kai berjalan ke tikar di depan refining furnace dan duduk. Segera setelah itu, suara Grandmaster Yang Yan berseru, "Apa yang ingin kamu sempurnakan?" Mendengar suara ini, Yang Kai tidak bisa menahan untuk mengintip di sekitar refining furnace di Yang Yan. Karena meskipun telah diberitahu tentang hal itu sebelumnya, masih mengejutkan untuk bertemu dengan refiner artefak wanita. Namun, yang lebih mengejutkannya lagi adalah bahwa suara Yang Yan sangat merdu dan mempesona, membangkitkan rasa ingin tahu Yang Kai tentang seperti apa wanita ini. Setelah melirik, Yang Kai merasa agak kecewa karena satu-satunya yang bisa dia lihat adalah sepasang mata yang berkilau menatapnya. Yang Yan telah membungkus sosoknya dengan jubah hitam besar, dan bahkan wajahnya ditutup dengan pembungkus hitam menutupi wajahnya. Kenapa semua orang seperti ini? Apakah Anda datang sini untuk artefak refining atau untuk menatap saya? Yang Yan bergumam dengan ketidakpuasan. Yang Kai terlihat kaget, tetapi dengan cepat menyadari bahwa semua orang yang datang sebelum dia pasti bereaksi dengan rasa ingin tahu yang sama sepertinya. Dengan cepat dia meminta maaf. "Maaf, aku hanya sedikit ingin tahu tentang Grandmaster Yang Yan." Yang Yan tampaknya tidak keberatan bertanya sekali lagi. "Apa yang ingin kamu sempurnakan?" Yang Kai turun ke bisnis. "Beberapa hal sederhana, bukan artefak. Mari kutunjukkan." Mengatakan demikian, Yang Kai mengambil beberapa lembar kertas yang diletakkan di sebelah tikar tempat dia duduk dan membuat beberapa sketsa cepat. Para kultivator yang datang ke sini untuk layanan pemurnian artefak akan selalu memiliki ide dan permintaan mereka sendiri. Jadi, pena dan kertas ini disiapkan sebelumnya untuk mereka. Setelah menyelesaikan gambarnya, Yang Kai melewati mereka. Yang Yan menerima mereka dengan setelah membolak-balik kertas itu tampaknya sedikit terkejut ketika dia bertanya, "Apakah Anda ingin mengatur arai roh?" Kali ini giliran Yang Kai yang terkejut. "Kamu bisa mengatakan itu hanya dari sketsa kasar ini?" Yang Yan tertawa. "Itu tidak sulit. Selain mengatur arai roh, benda-benda ini tidak ada gunanya. Jika saya tidak tahu apa yang mereka butuhkan, mungkin saya buta. Apakah Anda tahu, mengerti cara membuat arai roh?" "Aku tidak begitu mahir." Yang Kai menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur. Meskipun dia yakin bisa mengatur spirit arai yang berfungsi, dia tidak bisa menjamin seberapa efektif itu. Tanpa pemahaman mendalam, mengutak-ngatik hal ini akan menjadi sia-sia. Biji dan bahan lainnya yang diperlukan untuk memperbaiki hal-hal ini bernilai banyak uang, kata Yang Yan ringan. Yang Kai langsung tidak senang. "Mengatur arai roh adalah urusan saya. Satu-satunya tugas Anda adalah memperbaiki hal-hal ini. Saya akan membayar Anda terlepas dari hasilnya." Dia akhirnya mengerti mengapa Yang Yan tidak memiliki pelanggan. Sepertinya dia orang yang suka ikut campur dalam urusan orang lain. Orang-orang seperti itu ditakdirkan untuk tidak populer. Tetapi yang mengejutkan Yang Kai, wanita ini tidak berusaha untuk membantah dan malah diam sesaat sebelum tiba-tiba berkata, "Saya dapat membantu Anda memperbaiki hal-hal ini dan bahkan dapat membantu Anda mengatur roh arai yang baik. Tetapi apakah Anda siap menawarkan sebagai kompensasi? Kamu berpengalaman dalam mengatur arai roh. Tidak bisakah aku? Kamu tidak berbohong kan? Apa alasan aku untuk membohongimu?" Yang Yan mendengus dengan jijik. "Anda bisa membayar saya setelah Anda puas dengan pengaturan saya." Saya tidak ingin banyak, tetapi melihat kekuatan Anda, mungkin Anda tidak terlalu kaya. Jadi, bagaimana dengan 100 sein kristal pangkat tinggi? Jika kamu bisa mengambil sebanyak itu, aku akan pergi bersamamu sekarang."
Apakah kamu kekurangan sains kristal? Yang Kai menjadi agak waspada, merasa bahwa wanita ini agak terlalu baik dan antusias. Dia hanya memintanya untuk memperbaiki beberapa alat sederhana, namun sekarang dia benar-benar menawarkan untuk ikut bersamanya untuk mengatur arai roh besar baginya. Sulit untuk tidak dicurigai. Aku seorang artifak refiner, tentu saja aku kekurangan sains kristal. Membeli material membutuhkan banyak sains kristal. Bukankah kebanyakan penyuling artefak sangat kaya? Kenapa kamu kekurangan sains kristal? Yang Kai bingung. Jika seorang bertanya siapa orang yang terkaya di dunia, apakah itu artifak refiners atau alchemist, kedua profesi ini hampir tidak perlu dikhawatirkan tentang kekayaan. Paling tidak, kemanapun mereka pergi, mereka tidak akan pernah bisa makan sendiri. Lihatlah situasiku. Apakah Anda pikir saya mungkin memiliki cadangan sains kristal? Dalam kegelapan, Yang Yan menatap Yang Kai dengan kesal. Yang Kai segera mengerti, karena tidak ada yang datang untuk meminta layanan pemurnian artefak darinya. Tentu saja dia tidak dapat memperoleh sains kristal. Kewaspadaan di hati Yang Kai sedikit berkurang, tetapi dia masih bertanya dengan hati-hati. Jika kamu pergi begitu saja, apakah tidak akan ada masalah? Tidak ada, artefak Revenant Pavilion dan saya hanya punya kontrak sementara. Saya bisa pergi kapan saja. Sebenarnya mereka semua ingin aku pergi secepat mungkin, jadi aku tidak merusak reputasi mereka. Dasar sekelompok orang-orang yang bodoh. Setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai mengangguk dan berkata, bagus, jika kamu benar-benar dapat mengatur spirit arai yang memuaskan untukku, aku akan membayarmu 100 kristal sains tingkat tinggi. Kedengarannya bagus. Ayo, kata Yang Yan, mengambil refining furnace besar ke cincin antariksa dan perlahan-lahan berdiri. Yang Kai menyapu matanya ke atas dan ke bawah. Meskipun dia masih tidak bisa melihat wajahnya, dia menemukan bahwa wanita ini cukup mungil. Bagian atas kepalanya hanya mencapai bahu Yang Kai, tetapi bahkan jubah hitam tebal tidak bisa menyembunyikan sepasang puncak yang menjulang tinggi. Tidak hanya gunung-gunung ini berukuran besar, mereka juga berbentuk sangat indah. Yang Kai mau tidak mau mencuri beberapa pandangan lagi kepadanya. Meninggalkan ruangan, Yang Yan meminta Yang Kai untuk menunggu di luar sejenak, sementara dia pergi ke tempat lain di artefak Refining Pavilion. Setelah beberapa saat, Yang Yan berjalan dengan tenang dan memberi sinyal kepada Yang Kai untuk memimpin. Yang Kai tidak membuang waktu dan memanggil Star Shuttle-nya terbang ke arah tertentu dengan Yang Yan mengikuti dari belakang. Setelah pasangan itu pergi, tampaknya ada ledakan sorakan dari artefak Refining Pavilion. Banyak kultivator merayakan bahwa Grandmaster Yang Yan akhirnya pergi dan tidak akan lagi merusak artefak klien mereka. Adapun Yang Kai yang disesatkan, tidak ada yang mengatakan apapun untuk mencegahnya. Bahkan penjaga toko yang sebelumnya berbicara dengannya berdiri di pintu artefak Refining Pavilion dan melambai marah pada Yang Yan, seolah berharap dia akan terbang sejauh mungkin. Dalam perjalanan ke Gunung Buah Naga, Yang Kai dan Yang Yan bergerak maju berdampingan. Tetapi anehnya, dia selalu merasa bahwa mata wanita ini sengaja menatapnya. Tatapan penuh semangat merayapi wajahnya. Setelah Yang Kai pertamanya tidak mempedulikan hal ini, tetapi setelah beberapa lama menatap, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman dan bertanya, "Mengapa kamu menatapku seperti itu?" Yang Yan mengangkat matanya untuk bertemu dan mencibir. "Siapa yang menatapmu? Lalu apa yang kamu lihat?" "Saya sedang melihat Star Shuttle yang Anda tumpangi." Yang Yan mendengus. "Star Shuttle peringkat tinggi Saint King, tidak buruk. Apakah Anda ingin saya meningkatkannya? Saya jamin saya bisa meningkatkan kinerjanya hingga 10 kali lipat sempurna. Tentu saja Anda harus mendapatkan bahan yang tepat dan harus membayar saya sejumlah kompensasi." Yang Kai hampir jatuh dari Star Shuttle-nya setelah mendengar hal ini. Hanya berhasil menenangkan diri beberapa saat kemudian dan mengarah pandangan curiga ke arah Yang Yan dan bertanya, "Kamu tidak bisa benar-benar menjadi refiner artefak kelas asal kan? Meningkatkan artefak sangat berbeda dari memperbaikinya." Dengan
Yang pertama lebih sulit. Seseorang yang mampu meningkatkan artefak Science Grade peringkat tinggi yang diperlukan untuk setidaknya menjadi Revener artefak peringkat rendah asal. Yang Yan berani mengatakan kata-kata seperti itu, berarti dia yakin dengan kemampuannya untuk mencapainya. Tentu saja aku bisa. Begitu Yang Kai menyebut artefak Revener Grade miliknya, Yang Yan membusungkan dadanya yang bulat dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan udara kebanggaan. Di luar, dalam cahaya terang hari, Yang Kai menemukan bahwa penampilan wanita ini semanis suaranya. Dia memiliki penampilan polos dan tidak berbahaya yang dengan mudah bisa membuat orang lain merasa nyaman di sekitarnya. Bersambung. Oke guys, itu dia tadi chapter dimana Yang Kai bertemu dengan Yang Yan. Jadi ternyata dari pavilion tersebut sangat mengharapkan ya si Yang Yan ini pergi dari pavilion dan berhenti untuk merusak reputasi mereka. Tapi sayangnya mereka sangat bodoh, karena sesungguhnya Yang Yan adalah seorang yang benar-benar master. Itu dibuktikan setelah nanti Yang Kai memperbaiki beberapa artefak, termasuk artefak pelindungan yang dia dapat dari kalajengking ungu. Oke guys, jadi gimana kelanjutannya? Mari kita simak chapter selanjutnya. Thank you, check it out.